di binaraga.net, membangun generasi yang baru, lebih cerdas, fit, dan tangguh. Hari ini kita kedatangan tamu 3 narasumber yang luar biasa. Tentunya lebih bermanfaat dan mudah-mudahan nanti akan menjadi salah satu barometer ilmu terbaru dari binaraga.net. Ada siapa hari ini? Tentunya kita sambut founder dari Ketofastosis Indonesia, yaitu Mas Tio Prasetyo. Dan kemudian ada personal trainer kita 2 orang, yaitu Coach Doni Brahmandika dan juga Coach Rega Himawan. Hari ini kita akan membahas apa ya, kayaknya nih narasumbernya ganteng-ganteng. Nggak mungkin saya ganteng. Paling ganteng sebenarnya. Iya. Ini paling cantik. Ya, kalau dari penampilan sepertinya nggak beda jauh ya dari tema binaraga.net, karena sudah terlihat nih pumping otot-ototnya nih ya. Dan tentu saja kita akan membahas sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Ketofastosis Lifestyle. Selamat datang Mas Tio. Terima kasih Mbak Hari. Iya, bawa 2 personal trainer khusus. Ya. Oke, Mas Tio, seperti yang kita tahu saat ini kan sangat booming ya, atau trending gitu untuk ketogenic lifestyle, kemudian membangun otot. Kayaknya ada nuansa-nuansa setelah pandemi ini kita kapok kalau kita nggak sehat. Nah, boleh cerita sedikit dong Mas? Ini kan kalau Ketofastosis Indonesia itu singkatan dari fasting on ketosis. Ya, nah, artinya fasting on ketosis. betul. Coba cerita sedikit dong Mas tentang Ketofastosis lifestyle ini. Ya, Ketofastosis lifestyle ya. Jadi desain awalnya Ketofastosis lifestyle itu kenapa dibilangnya fasting on ketosis? Karena aku berangkatnya awalnya bukan dari diet keto. Bukan dari diet keto, Ya, oke. Jadi kan kalau mau tahu basic awalnya aku menciptakan Ketofastosis ini, awalnya ya itu sebetulnya untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan ikhtiarku menyembuhkan anak. Nah, itu awal kayak gitu. Jadi dulu singkatnya aja ya, dalam usaha aku dulu mencari jawaban, ada kata yang disebut namanya myelin. Oke. Ya nggak perlu tahu ya itu apa ya. Terlalu lama nanti jelasinnya. Nanti kita akan mendapatkan kuliah khusus. Ya, lama. Ya, Oke. Kalau jelasin itu bisa sampai besok. Tapi intinya reasoning kenapa nggak berangkat dari diet keto, karena awalnya tuh dari mencari jawaban untuk pembentukan myelin di otak anakku yang mengalami cerebral palsy. Dan ternyata menemukan bahwa myelin itu bahan bakunya kolesterol. Dan akhirnya menemukan pula bahwa kolesterol tidak bisa menyeberang ke otak. Dan akhirnya menemukan pula bahwa ternyata kolesterol itu harus disintesis secara de novo, disintesis mandiri oleh sel-sel otak sendiri. Dan ketemu lagi ternyata bahan baku yang dipilih untuk sintesis kolesterol dan myelin, dan akhirnya myelin itu di otak, ternyata asetoasetat atau disebutnya keton. Panjang Nah, sekali dari ya. situ, Wow. nah, simpel aja ya. Dari situ ketonnya sendiri, jurnal-jurnal 13 tahun yang lalu ya kira-kira, itu kebanyakan kalau kita cari itu jatuhnya kita ketemunya jurnal starvation. Starvation artinya lapar. Kelaparan. Oke. Nah, kan itu negatif banget ya. Jadi karena aku dulu menemukannya dari jurnal yang kondisi ketosis itu ditemukan pada orang yang kelaparan, tawanan perang dan sebagainya. Tapi ternyata keton itu penting untuk pembentukan myelin anakku. Jadi aku mencari make sense-nya di mana. Akhirnya ketemu make sense-nya itu ya ternyata starvation itu bukan hal yang negatif. Walaupun ditemukannya di saat setelah zaman modern ini ditemukannya di kondisi yang negatif, seperti orang yang kelaparan di belahan bumi yang kelaparan atau tawanan perang dan sebagainya. Ternyata starvation ini merupakan suatu hal yang normal terjadi di masa lalu, ancestral lifestyle ya, di masa lalu saat manusia masih cari makan. Itu sebabnya ternyata starvation itu kalau kita terapkan di masa kini akhirnya menjadi fasting. Ya. Kalau fasting itu artinya kita ada makanan tapi kita abstain, kita menunda makan. Artinya kita kan sengaja tidak makan, itu disebut fasting. Tapi kalau starvation itu sendiri kan memang tidak ada makanan. Dan yang terjadi di masa lalu, mungkin di masa paleolitik, jutaan tahun manusia mencari makan ya fastingnya bukan disengaja karena mencari makan. Kondisi ya. Kondisi. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa
ketemunya dari fasting, dan ternyata fasting itu tidak sulit atau bahkan mudah ya saat sudah di kondisi ketosis. Nah, jadi fasting on ketosis itu artinya fasting yang bukan sekedar fasting biasa. Kan banyak orang berpuasa, tapi kan belum tentu mereka di kondisi ketosis. Aku memperjelasnya bahwa fasting yang dijadikan gaya hidup di ketofastosis lifestyle ini ialah fasting di mana tidak membuat tubuh stres. Karena kalau yang pernah mengalami fasting atau sengaja fasting di luar ketosis seperti fasting lainnya, pasti kan merasakan kalau makin lama fasting kan lapar, gemeter, adalah rasa tidak nyamannya dari fasting. Kalau sudah jelas tidak nyaman, kenapa malah jadi gaya hidup? Nah itu dia aku mau jelaskan bahwa karena fasting di sini fastingnya on ketosis. Apa bedanya fasting biasa yang non ketosis? Nah, ketosis itu artinya liver kita membuat keton. Artinya keton tersebut menjadi bahan bakar di otak. Nah, pertanyaannya ialah dari mana asalnya keton itu? Keton itu berasal dari lemak di badan kita sendiri saat kita tidak makan apa-apa atau berpuasa. Nah, jadi sebetulnya dengan adanya keton ini, otak kita secara tidak langsung bisa mengenali lemak di badan kita sendiri, yang merupakan cadangan lemak kita. Dan mungkin orang-orang yang gemuk, mungkin puasa itu sulit. Padahal kalau dipikir tangki bensin mereka besar, cadangan lemaknya. Tapi kenapa mereka cepat lapar atau bergejala, artinya stresnya meningkat saat ditantang oleh kondisi tidak makan atau berpuasa? Artinya something wrong. Artinya otaknya sebagai pusat komando ya tidak mengenali lemak sebagai tangki bensinnya. Itu sebabnya makanya fasting on ketosis ini memperjelas bahwa fasting yang mudah ialah fasting di saat otak sudah bisa mengenali lemak sendiri di badan. Jadi tubuh kita yang punya tangki bensin lemak ya kayak contohnya aku walaupun body fatnya rendah tapi masih ada lemak dong. Masih. Nah, aku sendiri pun sampai jam sekarang belum makan terakhir habis maghrib kemarin. Berarti kan aku biasa makan sekali sehari dengan body fat rendah. Artinya kan lemak di bawah 10% pun masih bisa mensuplai energi ke otakku dengan mudah kan? Berapa persen lemaknya, Mas? Nah, pokoknya di bawah 10%. Di bawah 10%, luar biasa. Tapi intinya gini. Intinya fasting on ketosis itu memperjelas bahwa fasting itu akan mudah jika dilakukan di kondisi saat otak sudah kenal tangki bensinnya. Akan sulit dijadikan gaya hidup sehari-hari bila masih belum mengenali bahwa lemak di badan itu tangki bensinnya. Jadi fasting on ketosis basicnya ialah seperti itu. Jadi aku mengajarkan gaya hidup berpuasa setiap hari. Berarti sumber energinya bukan dari luar aja ya, Mas? Maksudnya dari makanan? Kalau ketosis, kondisi ketosis ketosis itu simpelnya gini. Ketosis adalah fisiologi di mana di tubuh manusia tersebut ada keton di darahnya. Itu basic ketosis. Ketonnya itu berarti bahan baku atau apa, Mas? Keton itu multifungsi. Jadi keton sendiri biasanya kalau yang berangkatnya dari diet keto, taunya keton itu biasanya untuk energi, tenaga. Nah, memang pertama kali ketosis, keton yang meningkat bisa dipakai selain di otak, bisa dipakai di otot, di jantung dan sebagainya. Tapi in the end, seiring adaptasi ketosis kan ketonnya di darah turun. Akhirnya memang yang harus selalu pakai keton hanya tinggal otak. Seperti awalnya ketosis itu fungsinya ada ialah supaya otak bisa kena lemak. Karena kalau nggak ada keton, otak tidak bisa kena lemak. Karena secara fisiologi, lemak yang beredar di darah kita saat kita tidak makan kan berarti kan pipi perut paha kita yang berlemak ini melepaskan lemak ke darah untuk dipakai seluruh tubuh sebagai energi. Tapi masalahnya yang bisa pakai misalnya cuma otot, jantung, liver, semuanya bisa pakai lemak. Masalahnya lemak yang dilepas ke darah ini kan tidak bisa menyeberang ke otak. Alasannya karena pembuluh darah di otak berbeda dengan pembuluh darah di perifer lainnya. Pembuluh darah di otak itu disebut namanya blood brain barrier. Dia lapisan pembuluhnya darahnya lebih tebal dan lebih selektif terhadap substrat atau materi yang bisa menyeberang. Nah, jadi kalau lemak beredar di darah itu kan tidak pernah bisa sendiri. Dia itu selalu harus bound dengan partikel lain yang lebih soluble di darah cairan. Artinya harus bersifat hidrofilik. Sedangkan lemaknya sendiri hidrofobik, termasuk kolesterol. Itu sebabnya untuk lemak beredar di darah
harus dibawa-bawa oleh carrier. Carriernya biasanya protein atau lipoprotein. Carrier protein contohnya albumin. Jadi kalau aku jelaskan yang di kondisi mudahnya aja, kondisi kita tidak makan puasa. Oke, lagi sakit. Lagi puasa. Lagi puasa aja. Oke, lagi puasa. Nah, lemak yang terlepas dari pipi perut paha kita itu akan dibawa oleh albumin. Oke. Nah, dengan kombinasi dua partikel albumin dan lemak ini, free fatty acid, itu yang menyebabkan partikel ini terlalu besar untuk bisa nyebrang ke otak. Sedangkan bisa dipakai oleh sel-sel di tubuh lain, termasuk otot, jantung, dan sebagainya. Itu sebabnya sampai kapanpun otak tidak bakal bisa kena lemak. Tapi ternyata ada satu fisiologi yang disebut ketosis, di mana lemak ditranslasikan atau dikonversikan oleh liver menjadi keton. Secara nggak langsung, keton ini sudah merupakan materi yang berdiri sendiri. Keton bersifat soluble sama halnya seperti gula, glukosa. Sehingga dia tidak perlu dibawa oleh partikel lainnya. Nah, keton ini barulah bisa menyeberang ke otak, menembus blood-brain barrier, dan digunakan sebagai sumber energinya. Itulah secara nggak langsung keton merupakan, dengan otak menggunakan keton, artinya otak secara tidak langsung sudah tahu bahwa lemak di badan ini ialah energinya, walaupun harus lewat keton. Itu sebagai energi ya. Jadi keton itu kalau aku analogikan seperti nilai tukar currency. Ya, currency yang bisa dikenali oleh otak. Currency yang bisa dikenali oleh otak untuk tahu itu lemak. Nah, jadi kalau misalnya lemak kita yang di badan gini nilainya US dollar, pada saat dia dilepas, US dollar ini bisa dipakai oleh seluruh organ lain karena pembuluh darah perifernya bisa mengizinkan dia lewat. Tapi karena pembuluh darah di otak itu tidak bisa mengizinkan USD nyebrang, harus transaksikan dulu jadi apa nih maunya? Euro. Jadi euro dulu di liver. Setelah ditransaksikan menjadi euro di liver, baru otak bisa mengambil currency-nya untuk sebagai energi. Tapi aku nambahin satu lagi. Tapi bukan dari situ aku menemukan keton. Oh, bukan. Itu kan fungsi keton untuk energi, tenaga, menghasilkan ATP. Bahasa currency kimianya dalam tubuh untuk energi itu ATP. Aku nemuinnya nggak dari sisi menghasilkan energi. Aku kan bilang tadi di awal mencari ikhtiar untuk menciptakan mielin. Nah, artinya mielin prekursornya dari kolesterol. Ya kan? Kolesterol di otak tidak bisa, kolesterol di otak itu ternyata tidak bisa diambil dari darah juga kan? Kan seperti yang aku bilang, lemak maupun kolesterol kemana-mana harus dengan protein atau lipoprotein. Ya kan? Contohnya kolesterol biasanya bawa HDL atau LDL. Kan nggak bisa, partikel terlalu besar untuk nyebrang ke otak. Nah, itu sebabnya kolesterolnya yang otak kita yang tinggi lemak dan kolesterol ini ternyata juga tidak dapat kolesterolnya dari darah. Ternyata dia harus de novo sintesis sendiri, buat sendiri di sana. Tapi kan harus ada bahan baku. Nah, ternyata aku menemukan bahwa keton itu tidak hanya sebagai energi di otak, tapi sebagai bahan baku pembentukan lipid, fosfolipid, kolesterol di otak. Hanya di otak ya? Hanya di otak. Ya kan? Jadi kalau misalnya otot kita mau nyimpen trigliserid, muscle trigliserid kan otot kita juga ada kandungan lemaknya kan? Itu tinggal ngambil aja lemak dari darah yang dibawa. Gampang kan? Karena pembuluh darah yang lewat otak kan pembuluh darah yang perifer. Sedangkan pembuluh darah di otak tidak dengan mudah bisa mengambil lemak yang diedarkan dari pipi perut paha kita. Itu kesulitannya otak. Tapi sedangkan otak ialah organ yang paling berlemak, bukan? Iya. Kan? Makanya kalau orang yang belum ngerti kan paling takut makan otak sapi. Takut apa? Takut kolesterol. Berarti kan otak manusia kan nggak jauh beda sama sapi, hanya beda neuronnya jumlahnya lebih besar kan? Artinya kolesterolnya lebih tinggi, tapi ternyata kok nggak bisa kolesterol dari darah. Berarti percuma dong kita makan kolesterol tapi nggak bisa dipakai di otak. Itulah kenapa otak itu harus sintesis sendiri, karena blood-brain barrier, tapi ternyata bahan bakunya itu sebetulnya dari lemak yang sudah ditukar currency-nya dari USD tadi, lemak, dari euro dulu. Nah, di sana itu bisa kembali menjadi kolesterol dan lemak pula. Nah, jadi aku mengenal ketosisnya itu, mengenal keton itu dari fungsi untuk biosintesis, fungsi bahan baku, bukan fungsi bahan bakar. Walaupun akhirnya aku tahu bahwa keton itu bisa sebagai bahan bakar, dan itu ternyata bahan bakar yang paling penting di otak untuk bisa mengenali tangki bensinnya, lemak di badan. Waduh, luar biasa ya. Ini para pemirsa binaraga.net bisa mengkonvert ya. Iya, jadi kuncinya liver. Nah, makanya pada penasaran nggak? Livernya bagaimana caranya liver bisa mengkonversi lemak jadi keton?
Gluconeogenesis bukan. Penasaran ini. Penasaran ini. Apa syaratnya liver bisa merubah Apa syaratnya? lemak menjadi keton? Kan tadi kan pengennya KTP, kakak. Bukan ya? Syaratnya apa nih? yang pasti bukan SIM juga. Bukan sih. Tapi gini, intinya gini. Foto selfie sih biasanya. Intinya gini. Lemak itu dapat dengan mudah dipakai oleh organ-organ tubuh lain di luar otak. Extra cerebral tissue bisa pakai lemak dengan mudah, lemak dan kolesterol. Ya. Tapi otak eksklusif, dia terlindungi oleh blood brain barrier yang tebal ini. Dan bagusnya mungkin ada yang sempat berpikir kenapa sih kok otak harus dikasih blood brain barrier? Kenapa sih kok dia harus selektif? Karena misalnya contohnya kita terjadi infeksi. Kalau lagi ada infeksi kan kita ada peradangan. Iya kan? Ada peradangan kan? Ada inflamasi. Itu faktor-faktor inflamasi, nggak usah dihafalin yang sebut namanya sitokin ya. Faktor-faktor inflamasi ini kalau di perifer kita merasakannya bisa kayak sakit, meriang, gatal-gatal. Bagaimanapun juga satu-satunya organ yang tidak boleh mengalami inflamasi berlebih atau tidak boleh mudah ditembus oleh infeksi sendiri, oleh patogen, itu adalah otak. Jadi kalau kita mengalami peradangan di tubuh, itu masih bisa terobati. Tapi kalau peradangannya sudah di otak, urusannya beda. Kalau sampai otak itu sudah meradang, urusannya sudah beda. Jauh lebih severe, lebih parah dibanding kalau peradangannya masih di luar otak. Pusat komando ya Mas? Karena pusat komando, itu sebabnya memang dari desain awalnya manusia, otak itu ialah organ yang paling terlindungi. Contoh jantung kita, yang melindungi cuma iga kan? Iya kan? Iya. Apalagi tubuh kita, otak kita cuma dilindungi kulit. Ya. Tapi lihat kerasnya ini. Bunyi ya? Iya, bener. Hati-hati sakit terbenjol. Bunyi tak. Tapi artinya ini menunjukkan bahwa yang paling terpenting di tubuh kita ternyata dilindungi paling kuat, paling keras, ya kan? Iya. Anti benturan, walaupun jangan sampai kebentur ya. Jangan sengaja dibenturin. Anti benturan kan? Makanya itu perlunya helm. Itulah perlunya. Udah anti benturan keras kepala juga. Makanya karena otak itu organ paling terpenting, tanpa otak we are nothing. Artinya pembuluh darah yang mengalirkan nutrisi ke otak pun juga harus selektif. Karena juga memberi perlindungan. Itu awalnya kenapa ada blood brain barrier. Impact-nya partikel patogen aja nggak boleh lewat, ya kan? Otomatis patogen kan biasanya bukan besar. Ya nggak besar sih, cuman dibanding partikel lain dia lebih besar dibanding glukos kan. Karena dikompress kan patogen itu kan, contohnya virus. Nah, apalagi lemak. Lemak kan kompleks. Kalau lemaknya sendiri mungkin enggak, tapi karena lemak nggak bisa beredar di darah sendiri, dia harus dengan partikel lain, berarti kan jadi kompleks kan. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya lemak tidak bisa diakses oleh otak. Padahal ini paling penting kenal dengan tangki bensin. Tangki bensin lemak jadi nggak bisa dikenal gara-gara ada sistem blood brain barrier ini. Tapi tenang, nature has found a way. Apa itu? Nature has found a way. Sebenarnya bukan nature sih, memang kita diciptakan seperti ini. Jadi desain basicnya diciptakan seperti ini. Ya, jadi desain basicnya tubuh ternyata baru ketahuan sekarang. Ternyata in order ya, dalam rangka untuk otak bisa mengenali lemak seperti organ-organ lainnya di tubuh, untuk bisa dipakai kapanpun juga walaupun belum makan, itu harus ditranslasikan dulu menjadi keton seperti aku cerita tadi. Makanya barulah make sense apa fungsi keton sebenarnya. Ternyata itu hanya untuk keyonensi yang bisa dikenali oleh otak, sehingga bisa tahu kalau ternyata lemaknya masih banyak. Saya sedikit, kamu banyak mungkin. Oke, berarti oh ya, aku belum sampai ke syaratnya. Oke, syarat yang tadi Syaratnya. KTP belum ya? Ya, bagaimana syaratnya kita bisa buat keton? Oke, ya, betul. Syaratnya kan berarti kan liver sebagai konverternya harus bisa merubah lemak jadi keton dulu. Kapan liver mau mengubahnya? Jadi syarat yang termudah ialah, ya ini karena binaraga.net pasti sudah sering dengar namanya glikogen. Tapi mungkin taunya baru glikogen di otot, ya kan? Glikogen tetangganya belum? Ya kan, karena kan kalau binaraga.net pasti kan ngebahasnya seputar fitness kan? Fitness kalau kontraksi kan berarti kan membutuhkan glikogennya dipecah untuk dipakai secara anaerobik. Ya karena kalau kontraksi itu kan oksigennya turun. Otomatis kan glikogennya dipecah menjadi bahan bakar, tapi karena oksigen turun, dia akhirnya hasilnya laktat. Kalau laktatnya udah kebanyakan, pegel, sakit. Makanya kita stop kontraksinya.
Makanya kemampuan angkat beban kita terbatas. Kenapa? Mengangkat beban itu menurunkan oksigen di lokasi otot yang dilatih. Betul kan? Ya, Betul. Oksigen turun menyebabkan energi yang digunakan otot untuk mengangkat yang sedang berkontraksi harus menggunakan glukosa dalam bentuk glikogen. Glikogen itu cadangannya kan? Iya. Nah, cadangan yang dipakai otot ini, glikogen ini selalu menghasilkan parsial, tidak pernah sampai habis pembakarannya menjadi CO2 dan H2O. Karena tidak ada oksigen kan, CO2 dan H2O kan ada O-nya kan? Sedangkan kalau nggak ada oksigen, berarti tidak bisa dioksidasi, artinya dipakai secara substrat level namanya, menghasilkan laktat. Nah, laktat ini yang membuat kita pegel-pegel. Makanya kita capek cuman kuat sekian repetisi, itu kan. Nah, itu namanya glikogen di otot. Tapi tahu nggak, liver pun juga ada glikogen. Nah, Ini yang menarik. ini yang menarik kan, karena binaraganet pasti identiknya belajar glikogen untuk otot. Aku jelaskan ketosis, aku jelaskan glikogen di liver. Fungsi glikogen di liver itu kebalikan dari otot. Kalau otot ada glukosa diambil, disimpan sebagai glikogennya dia sendiri. Betul. Untuk dia sendiri kalau nanti dia butuh gerakan anaerobik, eksklusif. kalau dia disuruh kontraksi baru glikogen cadangan dia dipakai. Ya kan? Makanya kalau dia dapat gula, dia simpen jadi glikogen dia. Kalau gula di darah lagi turun, kira-kira otot mau nggak ngasih cadangan gula dia kembali ke darah supaya gula nggak mengebantu supaya gula nggak turun? Ya kan? Nggak mau, dia eksklusif. Hanya untuk Curang. Untuk dia Jadi sendiri. walaupun otot kita besar, Egois. ya walaupun secara fisiologi otot kita itu bisa menyimpan sampai 500 gram glikogen, Oke. ya 500 gram glikogen bisa disimpan di seluruh otot kita. Mungkin yang otot lebih banyak glikogennya. Tapi mereka selfish. Glikogen di otot ya hanya untuk otot sendiri. Betul. Jadi kalau liver yang punya glikogen, liver itu disebutnya namanya organ distributor. Distribusi semua kebutuhan organ-organ lain untuk energi dan sebagainya itu diatur oleh liver. Itu sebabnya glikogen di liver sifatnya pada saat dia ada gula yang kita makan dari makanan, kita makan karbohidrat nih, nasi, mie, maupun gula pasir sendirilah, pokoknya namanya karbohidrat. Itu kan cuma nama di makanan kan. Setelah masuk ke pencernaan kita kan, ke darah kita namanya glukosa kan, atau gula kan, ya kan. Apapun nama makanan karbohidrat. Nah, kalau yang masuk itu gula, jalur pertama yang akan diisi sebelum diedarkan ke darah ialah glikogen di liver. Nah, jadi glikogennya berasal dari makanan kalau di liver. Dan kalau lagi nggak makan, lama-lama kan gula darah bisa turun. Betul. Nah, supaya gula darah nggak turun, berarti tugas liver lah untuk mengembalikan cadangan glikogennya kembali ke darah. Jadi lepas lagi. Ya, jadi yang menjaga gula darah selama kita tidak makan itu cuma liver. Kalau non ketosis, bukan ketosis, artinya cuma mengandalkan glikogen di liver. Wah, kalau gitu glikogen di liver banyak dong untuk menjaga gula darah selama nggak makan kok. Berarti banyak dong, lebih banyak dari otot. Salah. Otot bisa 500 gram, liver cuma 80 sampai 100 gram tok. Oh, hemat. Kira-kira kalau dipakai buat aktivitas berapa jam tuh, Mas? Nggak usah buat aktivitas, nggak ngapa-ngapain, Habisnya. tapi kita nggak ngisi gula lagi. Glikogen liver dalam usahanya mempertahankan gula darah, ya dia keluarin lagi menjadi gula, disebutnya glycogenolysis. Itu cuma bertahan 26 sampai 28 jam. Habis itu nol. Apalagi kalau kita beraktivitas fisik lebih cepat lagi kan konsumsi gulanya, jadi lebih cepat dari 26 jam pengosokan glikogen di liver, karena kebutuhan gulanya kan harus dipenuhi oleh cadangan glikogennya. Ya, otomatis disitulah kenapa kalau kita hanya mengandalkan gula untuk energi di otak, kita tidak bakal bisa bertahan lama di kondisi tidak makan. Karena begitu gula mulai turun, glikogen udah habis, gimana dong? Akhirnya liver tidak lagi pakai glikogen, dia harus buat gula sendiri, namanya gluconeogenesis. Nah, ya kan? Jadi malah berat harusnya, malah membuat gluconeogenesis itu di liver harus kerja berat menemui gula kalau otaknya nggak mau ganti bensin. Sedangkan yang banyak di tubuh kita saat tidak makan kan lemak. Nah, itulah syarat supaya liver mau merubah lemak menjadi keton, menjadi currency yang bisa dikenakan di otak. Glikogen di livernya harus nol dulu. Berarti harus nggak makan 26-28 jam.
Enggak juga. Bukan cuma. Kan tergantung dari aktivitasnya. Iya. Enggak juga. Jadi ya tidak harus tidak makan 26-28 jam, walau secara fisiologinya kalau kita tidak makan apa-apa selama 26-28 jam, glikogen di liver kosong, liver baru merubah lemak yang masuk ke liver kembali menjadi keton. Perubahan kirurgi. Nah, tapi aku belum kuat, Mas, kalau nggak makan 20-28 jam. Ya kan? Telat makan pagi aja perutnya udah kriuk-kriuk, udah gemeter keliangan kan? Nah, tapi oke lah, nggak apa-apa. Tapi caranya ialah gini, jangan memakan sesuatu apapun yang kalau masuk dari mulut diserap di usus memberikan gula yang mampir ke liver. Berarti referensi menu gitu ya? Ya, jadi cara untuk mengosongkan glikogen di liver agar 26-28 jam ini kita bisa lalui tapi tetap bisa makan adalah makan yang tidak mengandung karbohidrat. Ya kan? Otomatis kan kita makan protein dan lemak kan tidak langsung memberikan gula di jalur hepatik portal dari pencernaan ke liver. Hepatik portalnya tidak mengirimkan gula karena kita tidak makan sumber karbohidrat, ya kan? Artinya selama 26-28 jam ke depan tetap akan kosong nggak nantinya? Kosong sendiri kan? Nah, akhirnya lemak yang beredar di darah bisa dirubah menjadi keton saat syaratnya liver sudah mengalami kekosongan glikogen. Disitulah baru otak sudah switch fuel dari tadinya nyari gula bisa ngelihat pipi perut paha kita ternyata selama ini tangki bensinku banyak ya, kemana aja. Yang pipi yang tembel. Ya kan? Akhirnya orang yang gemuk, yang tadinya dia bisa survive sebenarnya. Orang gemuk yang harusnya kemampuan survival tinggi karena cadangan energinya banyak dalam bentuk lemak, kok malah lebih sulit berpuasa. Tapi begitu dia ketosis, otaknya teriak duluan, Eureka, kemana aja gue selama ini? Ternyata di mana-mana tangki bensinnya, di paha. akhirnya bisa mengakses. Itulah akhirnya seorang begitu ketosis, artinya dia memerdekakan otaknya dari belenggu keharusan gula. Betul. Karena selama ini manusia ternyata kalau makan gula kebanyakan pun disimpannya jadi apa? Jadi lemak. Nggak mau disimpan jadi gula tetap kan? Nggak mau jadi Nggak mau gula. tetap 500 kan gula. Fat storage ya. Fat storage. Semua ekses kelebihan dari makanan kita disimpannya selalu dalam bentuk lemak. Artinya cadangan energi. Artinya itulah yang harus dikenali tubuh kita saat kita belum makan. Terutama yang harus kenal siapa? Otak kan? Itu rahasianya. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.